Yang saya hormati Pak Mario, Satreskrim Polres Pekanbaru, Kanit Pusat Satreskrim Polres Pekanbaru, Kanit Reskrim Polsek Pulau Timur, rekan insan pers yang berkesempatan hadir pada sore hari ini. Terima kasih rekan-rekan untuk kesediaan waktunya. Kita pada hari ini akan melaksanakan press release terkait dengan pengungkapan tindak pidana pembunuhan, di mana dari laporan awal terjadinya temu mayat di area Gor Banega, di mana mayat tersebut ditemukan di dalam gorong-gorong. Kejadian ini berawal dari adanya laporan dari masyarakat, di mana pada hari Minggu sekitar pukul 11:30 siang, saksi menemukan dugaan mayat di dalam gorong-gorong. Nah, saksi ini kemudian melaporkan kepada ketua RT setempat. Pada saat kejadian, saksi memang berada pada saat itu sedang memancing bersama dengan teman-temannya. Nah, ketika menemukan ada seorang yang dicurigai adalah tubuh manusia, kemudian saksi kemudian memanggil teman-temannya, kemudian bersama-sama mereka untuk melaporkan kejadian tersebut kepada kepala desa. Akhirnya langsung menuju ke TKP. Kami juga dibantu dengan BPBD setempat. Kemudian kita lakukan evakuasi. Dugaan awal kita pada saat kita melakukan evakuasi, memang ada bekas-bekas luka lebam di tubuh korban, di mana penyidik pada saat itu berkeyakinan bahwa dari hasil visum korban ini adalah korban pembunuhan. Korban ini identitasnya seorang perempuan, di mana dalam posisi sedang hamil. Akhirnya dari kejadian tersebut kami bergerak cepat mengumpulkan tim, di mana dipimpin oleh Pak Kabiro Reskrim bersama dengan Kanit Pusat, mengumpulkan tim dan melakukan pencarian, di mana kita pada saat itu memeriksa beberapa saksi-saksi. Akhirnya kita tertuju pada salah satu terduga pelaku, sehingga tim Puser Macan Banega bergerak cepat ke arah Pulau Timur berkoordinasi dengan Kanit Polsek Pulau Timur, kemudian melakukan penangkapan terhadap orang yang dicurigai sebagai pelaku pembunuhan dengan usia kurang lebih 33 tahun, kemudian mempunyai 2 orang anak. Kemudian untuk terduga pelaku yang kami amankan
Identitasnya saudara H. Ini tempat tinggalnya di daerah Bekambit, Pulau Timur. Setelah diamankan oleh tim Buser Majen Mawega, kemudian dilakukan interogasi, yang bersangkutan mengakui bahwa benar dia telah melakukan pembunuhan terhadap korban. Nah, kejadian ini berawal bisa kami ungkap rekan berkat kerja keras daripada tim, di mana pada saat pemeriksaan saksi-saksi mengarah kepada pelaku karena memang diketahui 2 hari sebelumnya bahwa pelaku inilah yang terakhir kali bertemu dengan korban. Kemudian pelaku ini memang ada hubungan khusus dengan korban, di mana pelaku ini sendiri sudah menjalin hubungan dengan korban itu kurang lebih 1 tahun. Kemudian motif daripada pelaku melakukan pembunuhan karena yang pertama, dia tidak terima, dia sakit hati karena dia dimintain pertanggungjawaban. Bayi yang dalam kandungannya pelaku bertanggung jawab. Kami belajar kembali awal kejadian pelaku melakukan pembunuhan. Jadi pada hari Jumat malam, korban melakukan chat kepada pelaku untuk mengajak ketemu. Kemudian karena posisi pada saat itu cuaca sedang hujan, akhirnya pelaku menyampaikan bahwa situasi sedang hujan, tidak bisa datang. Korban telah memaksakan untuk bertemu malam itu juga. Kemudian sampaikan lagi kepada pelaku bahwa situasi tidak memungkinkan karena cuaca sedang hujan. Nah, pelaku sendiri kan tinggal di Pulau Timur, sehingga jarak lumayan cukup jauh, sehingga mengurungkan niat pada saat itu untuk pelaku untuk datang. Namun pada saat itu korban memberikan nada ancaman bahwa kalau pelaku tidak datang akan mendatangi orang tua daripada pelaku untuk meminta pertanggungjawaban, sehingga pelaku berniat untuk langsung bertemu korban. Jam 9 malam pelaku kemudian datang ke rumah korban di dekat gor. Nah, pada saat ke rumah korban, si pelaku tidak menemui korban. Korban pada itu tidak di tempat. Kemudian pelaku berada di sekitaran gor, kemudian menelpon korban untuk diajak bertemu. Setelah korban mengiyakan, kemudian mereka bertemulah di TKP tempat kejadian yang kemarin ada pondok-pondok kecil. Nah, disitulah TKP terjadinya pembunuhan. Disitulah mereka kemudian cekcok. Ya, dimulai dengan cekcok. Si korban meminta pertanggungjawaban daripada laki-laki bahwa dia sedang hamil, meminta untuk dinikahi. Kemudian pelaku tidak mau karena dia mau anak itu dites DNA dulu nanti ketika dilahirkan. Jadi seperti itu. Akhirnya mereka cekcok di situ. Pelaku kemudian meninggalkan korban. Kemudian korban menarik baju daripada pelaku. Kemudian pelaku ditampar. Nah, inilah kemudian menimbulkan sakit hati daripada pelaku, menimbulkan niat daripada pelaku untuk mencekik
daripada korban. Nah, jadi pada saat mereka cekcok, pelaku kemudian melakukan cegekan dengan tangan kanan. Korban dirangkul dari belakang, dicekik dari belakang, kemudian korban meronta-ronta. Nah, sempat di situ mereka bergumul. Pelaku ditendang oleh korban sehingga korban pada itu sempat terduduk, pelaku juga sempat terduduk. Nah, pada saat itu juga kemudian pelaku lagi berdiri kembali, kemudian mencekik kembali korban selama hampir 3 menit. Setelah dipastikan korban meninggal, kemudian pelaku melepas cekikannya dan memastikan kembali dengan mengecek nadi daripada korban. Kemudian pada saat itu karena pelaku sudah kebingungan, akhirnya pelaku berinisiatif membuang jenazah ke sungai dengan artian bahwa jenazah ini bisa larut ke laut. Namun posisi pada saat itu air sungai lagi surut, sehingga pelaku kemudian mengecek lagi arus sungai. Dia sempat melihat ke atas. Nah, pada saat itu dia melihat ada gorong-gorong, sehingga pada saat itu juga pelaku memasukkan korban ke dalam gorong-gorong, di mana sempat diseret sejauh 5 meter ke dalam gorong-gorong. Setelah kejadian itu, pelaku kembali ke rumah, beraktivitas seperti biasa, karena memang yang bersangkutan juga karyawan swasta, bekerja di salah satu perusahaan. Kemudian kembali bekerja seperti biasa, jadi normal saja. Sampai dengan kejadian yang saya sampaikan tadi, ditemukan oleh saksi 3 orang. Pelaku sendiri kami kenakan dengan pasal 338 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Ini masih kami dalami lagi yang lain, motif-motif lain dalam penyidikan kami, sehingga nantinya bisa memperjelas perbuatan daripada pelaku. Barang bukti yang kami amankan yaitu baju yang digunakan oleh pelaku pada saat dilakukan pembunuhan, kemudian sarana yang digunakan oleh pelaku, kemudian HP yang digunakan oleh pelaku untuk berkomunikasi dengan korban. Bang, lihat sini bang, bentar bang. Ya mas, gimana mas kejadiannya bisa sampai terjadi pembunuhan ini? Saat itu saya sedang berbicara dengan korban untuk perihal kandungan yang ada di badannya. Berapa bulan ya? Saya kurang tahu karena dia tidak ada bilang berapa bulan. Saat itu saya bilang saya akan bertanggung jawab dan akan menikahi korban apabila anak itu sudah lahir di tes DNA dan itu bukan dan apabila anak itu memang anak saya, kata saya akan menikahi dia dan menafkahi anak itu. Namun Apa kata korban? korban tidak mau. Korban tetap memaksa harus menikahi secepatnya. Berarti saat bertemu adu mulut dulu berarti sama korban? Ya, Di tempat kejadian? ya. Mas dicekik aja atau dipukul mas? Saya cekik aja. Gimana sampai bisa sampai ke gorong-gorong itu ditarik atau gimana? Ya, saya tarik. Itu sudah meninggal berarti ya? Ya, Mas menyesal nggak mas? menyesal.
Saya sangat menyesal. Ketemunya lewat mana? HP apa sama korban? Pertama kali janjian. Janjian Pertama kenal. Di warung. Tidak. Di Pertama warung. kenal. Di warung. Kayak cukup ya, Pak.